Nah, kan Dia nembak itu saya kan dia di ini ini di Beirut. saya dengar-dengar katanya Iran punya kayak apa namanya bom EMP, electromagnetic pulse itu kan bisa dari nuklir, bisa juga bukan dari nuklir. Itu ada kemungkinan nggak si Iran punya itu terus buat mancing. Nah itu kalau dia ada, teknologinya dari mana? Negara mana yang ikut berperan juga? Ada nggak negara lain yang berperan? Misalnya kayak dari Rusia, itu senjata juga dari Rusia apa dari Cina. Ada nggak peran dua negara besar itu di perang Timur Tengah ini? Yang mau ditanyakan? Nah ini Pak Buncit masih mau apa dia masih resign? Jadi gitulah Pak Purbuncit, jawaban saya terhadap analisa saya kejadian-kejadian yang sekarang ini. Iya Jadi, Pak Tobing, kan waktu dulu itu kan aku nanya ada kemungkinan nggak Iran nembakin rudal waktu apa presidennya itu ya, kalau nggak salah kan. Terus kan kemungkinan kayaknya enggak karena rudalnya ngelewatin berapa negara, tapi nyatanya dia tetap nembakin rudal juga, ngelewatin wilayah negara orang, dan negara orang lain itu kan ngebantu juga Israel, rudal-rudalnya biar nggak nyampe ke Israel. iya, Tapi saya nggak tahu. dia Itu Tapi saya menembak. sebelum loh Pak. Yang dia nembakin itu sebelum Raisinya iya, meninggal loh, Pak. Iya. iya sorry sebelum ya waktu itu apa ya, waktu itu yang mancing Iran itu saya lupa. Nah, tapi nyatanya kan dia tetap nembakin rudal juga. Nah, kan Dia nembak itu saya kan dia di ini ini di Beirut. saya dengar-dengar katanya Iran punya kayak apa namanya bom EMP, electromagnetic pulse itu kan bisa dari nuklir, bisa juga bukan dari nuklir. Itu ada kemungkinan nggak si Iran punya itu terus buat mancing. Nah itu kalau dia ada, teknologinya dari mana? Negara mana yang ikut berperan juga? Ada nggak negara lain yang berperan? Misalnya kayak dari Rusia, itu senjata juga dari Rusia apa dari Cina. Ada nggak peran dua negara besar itu di perang Timur Tengah ini? Itu satu. Terus ada hubungannya nggak sih perang Rusia-Ukraina ini dengan perang Timur Tengah ini? Apa perang Rusia-Ukraina ini buat menyibukkan Rusia juga, biar dia ribut dengan Ukraina, jadi nggak terlalu campur tangan di Timur Tengah? Itu maksud saya, di dua negara ini ada ikut peran juga nggak? Saya takutnya kan mancing nih, ada senjata lagi yang belum dikeluarkan. Kan saya dengar beberapa hari yang lalu EMP ini juga lumayan dahsyat juga kalau diluncurkan, kalau memang Iran punya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau setelah Prabowo ini sistem pemilu kita bakalan berubah nggak Pak itu? Jadi begini, Iya. sudah ada keinginan anak bangsa kembali ke demokrasi Pancasila. Saya kira pada kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan, merubah satu sila Pancasila berarti merubah semuanya sila-sila yang di Pancasila itu. Sebagai gambaran ya, itu yang saya terima pelajarannya waktu saya di Taruna. Merubah satu sila, itu akan merubah sila selanjutnya. Contoh ya, sejak adanya sila keempat dirubah dari permusyawaratan perwakilan dirubah menjadi apa? Menjadi voting. Sila ketiga dilanggar nggak? Dilanggar. Persatuan itu sudah tidak ada lagi. Kemudian keadilan, masih ada nggak keadilan? Nggak ada. Sudah nggak persatuan, sudah pasti melanggar sila kedua, melanggar sila pertama. Kenapa? Voting itu sekarang kalau nggak beruang, ya jadi menjadi anggota DPR atau menjadi pejabat pertama, dia mesti ada DNA politik, ya dia mesti punya uang, ya kan? Apalagi, satu lagi, banyaklah. Yang jelas orang yang punya karakter, punya kompetensi, yang tidak punya uang, yang tidak punya ada gantolannya di atas, nggak akan terpilih.
Walaupun Anda punya Salah karakter, satu kenapa punya kompetensi, nggak akan terpilih. Jadi akan kembali lagi ke sana. Kalau tidak, kita ini tidak berpancasila. Kita tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang ada di Pancasila. Apa artinya Pancasila? 5 prinsip. Sila itu prinsip. Melanggar prinsip berarti mengundang resiko. Judulnya jelas banget tapi di bawah. Kudu Ya kan? berunda. Ya itu jawaban saya. Jadi nanti kembali lagi GBHN diributkan. Nanti supaya MPR dikembalikan ke posisinya. Itulah kerja kita, bongkar muat. Jadi bangsa ini seperti kuli. Bongkar muat melulu. Undang-undang diobok-obok. Udah diramalkan ini sejak berapa tahun yang lalu. John Naisbitt udah bilang bahwa globalisasi itu memporandakan negara-negara itu datangnya tidak dengan aturan, bukan dengan sang pengatur. Pengaturnya ada. Yang aturan itu aja lah. Mengandalkan tuh, oh ini aturannya. Semua dibuat apa? Untuk mencari duit. Duit untuk apa? Untuk kekuasaan. Udahlah, cepat-cepatlah kiamat atau akhir zaman datang biar tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya kan? Itu. Jadi kalau merubah, kenapa? Itu menjadi dasar. Ya, sila pertama menjadi dasar sila kedua. Sila kedua menjadi dasar sila ketiga. Sila ketiga menjadi dasar sila keempat. Sila keempat menjadi dasar sila kelima. Di mana lagi ada keadilan? Nggak ada. Kalau sudah tidak ada keadilan, nyangkut ke sila pertama. Tidak ada lagi ketuhanan. Konsep ketuhanan tidak ada lagi kemanusiaan yang ada dalam beradab. Cek anggota DPR itu. Sebagian besar adalah orang yang berduit. Tapi tidak punya karakter dan tidak punya kompetensi. Apa yang diciptakan mereka 27 tahun ini? Nggak ada. Bangsa ini makin melarat. Makin nggak jelas. Ya. Indonesia letaknya sangat strategis. Diapit dua benua. Diapit 2 samudra. Strategisnya bukan buat kita, buat orang lain. Memanfaatkan posisi strategisnya itu. Karena kita tidak punya wawasan kebangsaan. Tapi Pak Tobing, kalau pemilihan langsung ini dibatalkan, balik lagi ke MPR, itu kan sama juga kita balik ke orde baru, Pak Tobing. Dictatorship lagi, Pak Tobing. Benar nggak? Bukan. Apa salahnya orde baru? Diktator. Apa salah? Apa? Diktator. Loh, sekarang saya tanya. Lee Kuan Yew diktator nggak? Jawab, Pak Andi. Diktator nggak dia? Ya juga Tangan sih. besi. Hah? Tangan besi. Karena Pak Andi memimpin. Rakyatnya mereka membutuhkan tangan besi. Lah, Emang dengar benar. dulu Pak Andi orang Asia. Ya. Di Asia ini, kalau tidak tangan besi, tidak akan bisa. Cina tangan besi nggak? Loh iya. Kenapa? Kalau Eropa boleh. Eropa aja berubah kok, Amerika juga berubah. Kalau waktu zaman Viking dulu kayak apa? Lihat sejarahnya. Makanya saya bilang lebih biadab dulu orang Skandinavia yang di sana itu Swiss itu, tapi dia udah berubah. Loh, otoriter itu perlu, diktator itu perlu, tapi konstruktif. Yang cilakanya di Indonesia diktator tidak konstruktif, destruktif. Saya setuju kok diktator. Ya kita ingat dulu itu zamannya itu Pak Tobing, negara Mesir begitu Hosni Mubarak turun, hancur negara. Iya. Memang rakyatnya mesti rakyatnya mesti diatur sama orang diktator, orang keras, garis keras. Nggak bisa. Dulu pun sebenarnya Amerika, Eropa, kerajaan-kerajaan Belanda, Spanyol, apa segala macam juga samanya semuanya. Diktator. Tapi dia berubah.
Jadi ada monarki parlementer, rajanya tetap ada, tapi dia punya apa namanya otoriternya sudah nggak diambil sama dia. Ini tergantung sistem pemerintahan kita lah. Jangan kalau kita kembali ke yang dulu, ini nanti orde baru lagi. Inilah paradigma yang salah, Pak Andi. Paradigma yang salah. Enggak. Yang jelas begini aja lah. Laksanakanlah Pancasila dan konstitusi itu secara murni dan konsekuen. Apa bisa dengan kesadaran? Oh, bullshit kalau sadar bangsa ini. Tidaklah. Enggak. Enggak akan sadar itu, enggak akan sadar. Percayalah. Apalagi sekarang ideologi udah bermacam-macam. Dan mau kembali lagi udah susah. Udah lagi nggak susah. Apakah negara ini memang diizinkan Tuhan untuk hancur lebur? Saya hanya berpikir begitu aja. Apakah negara ini seizin Tuhan akan bubar? Itulah Maybe yang kita yes, lihat. maybe no. Maybe yes. Oke. Kalau iya, Kalau maybe yes. What the reason behind? ini MUI Pak Tobing. Ya sudah tahu ya, jawab aja. Ya memang itu. Iya. Sadar nggak bangsa ini? Nanti kalau sudah bubar tidak akan bisa bersatu lagi. Itulah. Saya sudah berkor-kore. Tidak ada satu agama yang bisa mempersatukan Indonesia. Tidak ada. Agama mana? Coba. Tunjukkan ke saya. Tidak ada. Ya kalau based on religion ya memang nggak bisa. Kristen Ya juga itulah. aja kontok-kontok. Kalau dipaksakan sama mereka, silakan. Iya. Ya kan seperti Hancur-hancuran. contoh soal itu Ireland, Northern Ireland sama Ireland kan kontok-kontokan gara-gara Kristen sama Katolik. Sama juga. Makanya agama ini faktor agama harus dihilangkan. Itu aja sih. Ini ada Pak Berarti- Soban yang angkat tangan Pak Tobing. Pak Tobing, kalau misalnya Putin ya, dia kepingin untuk menyatukan kembali negara-negara pecahan Soviet gitu, yang udah jadi negara-negara gini kan, dia mau nyatukan kembali, nggak bisa dong berarti Pak ya? Susah ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena udah pecah itu susah lagi mau mau Putin seperti apapun susah ya Pak ya? Nggak bisa. Bisa. Karena gini aja, Bu Elci. Kalau Ya. mangkok udah retak, biarpun kamu lem, kamu dempul, tetap kan retak. Jadi kalau udah pecah, nggak mungkin dibalikin. Itu udah nggak, it's not possible, nggak mungkin deh. Ya kan? Nah, ini ada Pak Soba nih, angkat tangan. Silakan Pak Soba. Ya, salam.